Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Adzkirah Al-Hadramiyah bab 2 dan bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haid huwa ad-damul al-khariju min al-mar'ati allati balaghat 9 sinina fa akthara ala sabili sihhati fi awqatin mahsusah. Wa huwa kama fil hadis asy-syai' kataballahu ala banati Adam, yaitu mengenai hukum haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama itu haid. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. فَمَا طَرَعَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي بَلَغَتْ 9 سِنِينَ فَاقْتَرَ دَمًا مِنَ الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْئُهَا سواء كان الدم أسود أو أحمر أو أصفر أو به كدرة لأن صفرة وكدرة حيض. Kapan saja seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih apabila melihat darah dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari sholat maupun puasa, dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam atau merah atau kuning dan agak keruh, karena warna kekuning-kuningan dan keruh juga termasuk dalam darah haid. Tsumma in istamara damu yawma wa lailatan ay 24 sa'atan fa akthar tabayyana annahu damu haid wa in taqata'a qabla mudhi yawmi wa lailatin wa lam ya'ud fi muddatin 15 yawman min dhuhuri tabayyana annahu damu fasad fayajibu 'alaiha qada'u sholati allati taraktaha wa qada'u shawmi alladhi taraktuhu. Kemudian jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih, berarti itu adalah darah haid. Jika darah berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi, itu berarti darah itu adalah darah penyakit. Dengan demikian, ia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan dan juga puasa yang ia telah tinggalkan. Amma idzan qata'a qabla yaumi wal lailati walakinnahu 'ada fil yaumi ats-tsani aw ma ba'dahu ila tamami 15 yawman wa takammalta bil 'adad 24 sa'ah fal jami'u haid bi syarti alla yazidu damu 'ala 15 yawman wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadatu. Adapun jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua atau di hari-hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari dan jumlah hitungan keluar darahnya itu 24 jam, maka seluruhnya adalah haid, dengan syarat darah yang keluar ini tidak lebih dari 15 hari, tetapi kalau sudah lebih maka dihukumi dengan istihadah. Aqulul haid wa ghalibu aktsaruh. Aqulul haid yawma wa lailatun ayyu miqdaruhuma wa huwa 24 sa'ah ma'a ittisali ad-damil mu'tad bihaythu law du'iyat futnatun aw akhuha latawalathat wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aktsaruhu 15 yawman falau naqasa ad-damu an yawmin wa lailatin aw zada ala 15 bilayaliha fa huwa istihadah. Masa haid paling singkat dan pada umumnya serta paling lamanya. Masa haid paling singkat adalah sehari semalam dan batasnya yaitu 24 jam bila darah itu mengalir seperti biasa, yang mana bila diletakkan kapas pada tempat itu akan membekas darah tersebut, dan pada umumnya sekitar 6 sampai 7 hari dan paling lambatnya yaitu sekitar 15 hari. Apabila keluar darahnya tuh kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu adalah darah istihadah. Dan berikutnya itu adalah an-nifas. Huwa damul khariju aqibul wiladati wa aqallu zamanih lahdatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman falau jawazad damu 60 yawman fahuwa istihadatun. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Masa paling singkat hanya sekejap saja, namun pada umumnya 40 hari dan paling lama 60 hari. Bila darah keluar lebih dari 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqulu tuhri bainal haidataini 15 yawman bilayaliha wala hadda li aktarhi falawla hadat sab'an
وانقطع الدم عشرا ثم عاد فهو استحاضة لأنه لم يمضي بين الحيضتين أقل الظهر أما الظهر الذي بين النفاس والحيض فأقله لحدة والله أعلم. Masa suci paling singkat di antara dua haid itu 15 hari, 15 malam, dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seorang wanita haid selama 7 hari lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Karena masih belum berlalu masa sucinya, paling singkat di antara dua haid itu, adapun masa suci di antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Dan berikutnya adalah al-istihadah. Hadasa daimun wa huwa ad-damul khariju fil ghairi ayyamil haid wa ghairi ayyamin nifas awin naqisu an yawmin wa lailatin fil haid wa hukmul mar'atil mustahadah annaha tahiratun fatajibu 'alaiha sholatu was shaum wa yajuzu li zawjiha iyahuna. Istihadah adalah hadas yang terus menerus, yaitu darah yang keluar dari masa haid dan di luar masa nifas, atau yang keluar dari sehari semalam di masa haid. Hukum wanita yang istihadah, ia suci dan diwajibkan atasnya sholat dan puasa. Suaminya juga boleh untuk menggaulinya. Wajibu 'alaiha idza aradatis sholata an taghsila farjaha wa tahshuhu bi nahwi qudnatin wa ta'sibahu bi khirqatin illam ta'adana bihima. Wala yajibu 'alaiha al-hashwu illa in ihtajat ilaihi wa kanat ghayra sha'imatin fa illam tahtaji ilaihi akanat sha'imah aw ta'addat bi qala fala yajib bal yalzamu sha'imata tarakuhu thumma tawadda wa yakunu jami'u ma dhukira ba'da dukhulil waqti wa la budda aidan fi wadu'iha min al-muwa'ala bi an taghtasila 'ud wa thani qabla jafafil awal. Jika hendak sholat, ia diwajibkan membersihkan kemaluannya dan menyumbatnya dengan kapas, lalu diikat dengan kain selama tidak merasa terganggu atau merasa sakit karena keduanya. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya kecuali saat dibutuhkan dan ia tidak dalam keadaan berpuasa. Tetapi jika tidak dibutuhkan atau ia dalam keadaan puasa atau terganggu karenanya, maka hukumnya adalah tidak wajib. Bahkan bagi yang wanita berpuasa harus meninggalkannya dan menyumbat kemaluannya. Setelah ia berwudu, dan hal-hal tersebut atas harus dilakukan setelah waktunya waktu. Setelah itu diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelum keringnya anggota yang pertama. Wajibu 'alaiha ba'dal wudu'il mubadaratu bis-shalah fa in akharat li ghairi maslahati sholati wa yajaba 'alaiha i'adatul ghusl farji wal hashu wat ta'swib aw wudu bi khilafi ma idza akharat li maslahati sholati kan dirati jama'atin fala yajibu 'alaiha al istinafu wa yajibu 'alaiha tajdidul iswabati wat taharati wa likulli fardin. Dan setelah wudu diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholat tanpa ada hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan, menyumbat dan mengikat dengan kain pada kemaluannya, serta mengulangi wudunya. Sebaliknya, bila ia mengakhirinya karena untuk kemaslahatan sholatnya, seperti menunggu jamaah untuk sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulang hal itu, dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbaharui bersuci setiap kali sholat fardu. Dan berikutnya adalah hal-hal yang diharapkan saat haid dan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifas asitatul umur allati tahrumu bil janabah wa hiya sholatu wat tawaf wa masul mushafi wa hamluhu wa lubathu fil masjid wa qiraatul qur'an bi qasdil qiraah. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas ada 6 perkara sebagaimana yang telah diharamkan saat seseorang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid, membaca Al-Quran dan niat tilawah. Wa yuzadu 'alaiha shaum fala yajuzu laha shaum wa hiya haidun aw nufasa'u wa la yasbihu minha bal ta'thamu bih wal mururu fil masajid in khafat talwithahu bid-dam wal istima'u bima baina surrati war rukbah ay yahrumu 'alaiha
أن تمكن زوجها من التمتع بما بين السرة وركبة بجماع أو غيره حتى نظر إلى ما بنينهما بالشهوة من غير حائل. Dan ditambah juga puasa, ia tidak boleh puasa saat sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya dan berdoa bila dilakukannya. Selain itu diharamkan lewat dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah yang menetes. Juga diharamkan menikmati pada bagian antara bawah pusar dan atas lutut, baik dengan cara berhubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan melihat pada bagian itu antara bawah pusar dan atas lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu in talabaha wa tahruba minhu idza arada tamattu'a biha fi hali haid wan nifas. Qala Allah Ta'ala was'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa mata naqata'a ad-damu waghtasalat falha tamkinuhu min dzalik. Diwajibkan baginya untuk menolak keinginan suami bila memintanya untuk berhubungan badan dan menghindari bila suami ingin menikmati pada bagian itu di saat haid dan nifas. Bila suami ingin menikmati pada bagian itu saat haid dan nifas, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan setelah darahnya berhenti juga setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilahkan suaminya untuk melakukannya. Wa yahrumu 'alaiha an taqdiba 'alaihi fataqula lahu inni haidun alla yaqrabuha kama yahrumu 'alaiha alla tukhbirahu bil haidi idza kanat haidan. Faqad ruwiya 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu al-ghabiyatu wal mughawwisatu qala al-ulama wal ghaisatu hiya allati la tu'lim zawjaha anna haidun liyaji'aha fayujami'aha wal mughawwisatu hiya allati la takunu haidan fatakdibu ala zawjiha wa taqulu inni haid. Dan diharamkan baginya membohongi suami seperti ia berkata aku sedang haid agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya bila tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid jika dia memang dalam keadaan haid. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah melaknat al-ghasyiyah dan al-mughawwisah. Berkata sebagian ulama, makna dari kalimat al-ghasyiyah adalah wanita yang tidak memberitahu suaminya kalau ia haid agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Dan al-mughawwisah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong kepada suaminya mengatakan bahwa dia sedang haid. At-tanbihun idza kanatil mar'atu tahiratan minal haid wan nifas thumma tara'a 'alayha ahaduhuma ba'da dukhul waqti sholatihi wa qad madha minal waqti zaman yumkinuha fi'lu tilka sholati fihi wa lam tusalliha فالواجب عليها إذا طهرت من حيضها أو نفاسها أو تقضي تلك الصلاة لأنها قد وجبت عليها وتمكنت من فعلها ولم تفعلها فإذا يمس الطهور والمانع. Catatan penting, apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya, haid ataupun nifas, setelah waktunya sholat, sedangkan pada saat itu masih ada waktu untuk dia bias mengerjakan sholat, namun dia tidak mengerjakannya, maka diwajibkan atasnya setelah dia suci nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat itu, karena sebenarnya sholat itu diwajibkan atasnya dan saat itu masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya tetapi tidak melakukannya. Hal ini disebut turu wal ma'ani, datangnya penghalang. Wa idza kanat haidan aw nufasa'a wa qata'a ad-damu qabla khuruji waqti sholati min as-sholati al-khamsa wa bi qadrin lahdah.
فالواجب عليها المبادرة بفعل تلك الصلاة إن كان الوقت متسعا، وإلا فيجب عليها قضاء تلك الصلاة التي قطع الدم وقد بقي من وقتها حتى قدر تكبيرة الإحرام. Jika wanita yang haid ataupun nifas telah berhenti darahnya ataupun suci sebelum keluarnya salah satu waktu sholat wajib meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak, maka ia diwajibkan untuk mengqadha sholat pada saat darah haidnya terhenti ataupun suci masih tersisa waktunya tadi walaupun hanya segera cukup untuk takbiratul ihram. Wa kama yajibu qada'u tilka sholati yajibu qada'u sholati allati qablaha in kana istujma'u ma'aha ta'khiran kadzuhri wal maghrib fa in kanat as-sholatu allati qablaha la tujma'u ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u dhatil waqti faqad wa hadha yusamma zawal al mani'i. Begitu juga selain diwajibkan untuk mengqadha sholat tersebut juga diwajibkan untuk mengqadha sholat yang sebelumnya kalau memang sholat itu termasuk yang bisa dijamak takhir seperti zuhur dan maghrib. Tetapi jika sholatnya sebelumnya tidak sholat yang bisa dijamak takhir seperti subuh dan asar, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Tetapi yang diwajibkan ialah qadha. Yang wajib yang qadha adalah sholat yang pada waktu itu saja. Hal ini disebut zawal al-ma'ani atau hilangnya penghalang. Ma'ar rijal lima fi sahihaini an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu annahu qalat law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsa an-nisa'u lamana'ahunna al-masajida kama muni'at nisa'u bani Israil wa lima fihi min khawfil fitnah. Sholatnya seorang wanita dalam rumahnya lebih baik daripada ia sholat di masjid. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid, sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Bahkan makruh hukumnya bagi yang berpenampilan menarik hadir di masjid bersama kaum lelaki. Hal ini sesuai dengan diriwayatkan dalam Sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, andaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diperbuat kaum wanita, pasti beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana dahulu kaum Bani Israel juga dilarang karena takut terjadi fitnah.